السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali hadir di dalam majelis ilmu, dan insyaallah untuk pertemuan kali ini kita tidak melanjutkan pelajaran kita pada tafsir As-Sa'di, tetapi kita akan menjelaskan secara ringkas beberapa hal yang berkaitan tentang Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Al-Imam Malik, di sana dikisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Abu Darda, di mana ia pernah menulis surat kepada Salman Al-Farisi. Di dalam surat tersebut Abu Darda mengajak Salman Al-Farisi untuk kembali tinggal di kota Madinah. Kata Abu Darda, halumma ilal ardil muqaddasah, datanglah, kembalilah engkau ke tanah yang suci. Kemudian surat itu dibalas oleh Salman Al-Farisi juga dengan kalimat yang sangat singkat. Beliau mengatakan, innal arda la tuqaddisul ashkhas, innama yuqaddisul insana amaluhu. Kata Salman Al-Farisi, sesungguhnya bumi itu tidak menjadikan seseorang menjadi suci. Artinya, ketika seseorang tinggal di Madinah misalnya, maka tidak otomatis disebabkan tinggalnya ia di Madinah maka dirinya menjadi suci. Innama yuqaddisul insana amaluhu. Sesungguhnya yang menjadikan manusia itu suci adalah amalan-amalannya. Meskipun yang disebutkan di dalam asar ini adalah berkaitan dengan tempat, bahwa tempat itu tidak secara otomatis menjadikan seseorang itu suci, maka sesungguhnya waktu juga tidak menjadikan seseorang itu menjadi suci. Meskipun kita cukup mengenal bahwa Ramadan itu adalah bulan suci, bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya banyak keutamaan, tetapi tidak serta-merta dan tidak otomatis
orang yang bertemu dengan Ramadan sekedar bertemu saja, kemudian dia menjadi pribadi yang suci dari dosa-dosa. Yang mensucikan seseorang dari dosa-dosanya itu adalah amalan-amalan yang dia lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu ya, penting bagi kita untuk mengetahui secara lengkap dan mendetail hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, baik dari sisi hukum fikihnya, demikian pula dari sisi amalan-amalan yang perlu dan penting untuk kita lakukan di dalamnya. Nah, yang paling utama dan harus menjadi pemahaman kita bahwa bulan Ramadan atau dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan itu merupakan suatu kenikmatan yang sangat istimewa. Jadi kita bisa mengukur diri kita dengan membandingkan ketika mendapatkan kenikmatan yang bersifat duniawi. Ya, misalnya ada yang memberikan hadiah berupa uang dalam jumlah yang sangat banyak, maka perasaan kita pasti sangat bergembira. Nah, kita bisa mengukur diri kita, menilai diri kita sejauh mana berharga dan istimewanya Ramadan itu. Ketika kita dipertemukan, bagaimana perasaan yang muncul di dalam hati kita? Apakah kita melihat Ramadan itu sebagai suatu kenikmatan yang sangat istimewa, atau dia adalah momen yang kita anggap biasa-biasa saja? Nah, untuk menghadirkan keistimewaan Ramadan di dalam hati kita, maka tentu kita penting untuk mengenali bulan Ramadan tersebut. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ramadan, dan insyaallah ini sangat mencukupi dan sangat memadai untuk memunculkan ketertarikan yang kuat di dalam hati kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, itu adalah hadis yang terdapat di dalam Sunan Al-Baihaqi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana di dalamnya dikisahkan tentang 3 orang. Ada 3 orang, 2 orang diantaranya meninggal di medan jihad fi sabilillah, atau dengan kata lain dia syahid. Dan kita semua mengetahui ya betapa besar pahala orang yang mati syahid. Kemudian yang 1 orang ya, dia diberikan umur tambahan 1 tahun. Jadi dia tidak meninggal pada tahun yang sama, tapi dia meninggal di tahun depannya. Tetapi diperlihatkan kepada Rasulullah SAW bahwa yang lebih dahulu masuk surga itu adalah yang diberikan tambahan umur 1 tahun, meskipun dia tidak meninggal di medan jihad fi sabilillah. Dia meninggal di atas pembaringannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kisah ini memberikan penjelasan kepada para sahabat, kenapa yang ketiga ini, orang yang ketiga ini justru yang lebih dahulu masuk surga, padahal secara lahiriah dia tidak meninggal di jihad fi sabilillah, sementara yang 2 itu keduanya meninggal di medan jihad fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah orang yang ketiga ini meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya, tetapi dia sempat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dia beribadah maksimal di dalamnya sehingga dia mendapatkan banyak keutamaan, banyak fadilah, dan itulah yang menjadi sebab dia
dimasukkan ke dalam surga lebih awal dan lebih cepat daripada dua sahabat atau dua kawannya. Nah, hadis ini memberikan penjelasan yang luar biasa bahwa ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita gunakan dalam rangka menambah perolehan pahala kita dan juga menghapuskan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Adapun berkaitan dengan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, tentunya sudah sangat sering kita dengar keutamaan-keutamaannya, sehingga yang menjadi hal penting bagi kita saat ini adalah mengetahui bagaimana cara meraih keutamaan-keutamaan tersebut. Keutamaannya banyak sekali jaminan-jaminan yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini. Jaminan masuk surga, jaminan dosa-dosa terampuni, jaminan doa terkabulkan. Banyak sekali jaminan-jaminan. Sehingga yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita meraih fadilah-fadilah dan keutamaan tersebut. Yang pertama tentunya adalah kita perlu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa. Karena hukum-hukum inilah yang menentukan keabsahan daripada puasa kita. Jadi yang paling mendasar untuk kita jaga itu bagaimana agar puasa kita sah. Yang kedua, bagaimana agar puasa kita itu pahalanya maksimal. Nah, agar sah tentunya kita jauhi pembatal-pembatalnya. Agar pahalanya maksimal kita jauhi hal-hal yang menghapus pahala daripada puasa kita. Berkaitan dengan hukumnya, berkaitan dengan hukum-hukum puasa, maka hukum puasa itu sesungguhnya terjelaskan dari pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Di dalam definisi dan pengertiannya itu disebutkan bahwa puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi taqarruban ila Allah azza wa jalla. Menahan diri dari makan dan minum dan seluruh hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan bahwa tujuan kita berpuasa, niat kita berpuasa itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga niat ini sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama berkaitan dengan ibadah puasa. Di mana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, "Man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala siyamalah." Siapa yang tidak merencanakan, tidak meniatkan untuk berpuasa sejak malam, maka tidak ada puasa yang sah baginya. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa wajib, di mana niat rencana berpuasa itu wajib sudah ada di dalam diri seorang muslim sejak malam, dan batas maksimalnya itu sampai terbit fajar shadiq. Sehingga kalau ada orang yang terbangun di subuh hari setelah waktu subuh masuk,
dan belum pernah berencana untuk berpuasa sebelumnya, maka dia tidak bisa berpuasa pada hari itu, karena dia tidak sempat niat berpuasa sebelum terbitnya fajar shadiq. Dan para ulama di dalam penjelasan-penjelasan mereka menyebutkan bahwa Islam memberikan kemudahan yang sangat besar dalam perkara niat ini, di mana seseorang dianggap telah berniat itu sebatas ketika ia telah memiliki keinginan dan rencana untuk berpuasa. Sehingga orang yang makan sahur, yaitu secara otomatis dia sudah berniat untuk berpuasa tanpa di sana ada lafaz-lafaz tertentu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat. Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW itu tidak mengajarkan lafaz-lafaz tertentu berkaitan tentang niat, karena niat hakikatnya itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Niat ini bagian dari amalul qulub, bagian dari amalan-amalan hati. Sehingga ketika seseorang telah merencanakan sesuatu, maka itu berarti dia telah meniatkannya. Dan niat ini adalah bagian dari ibadah. Jadi ketika kita merencanakan suatu kebaikan, apalagi kita telah melakukan suatu tindakan untuk mewujudkan kebaikan itu, maka itu sudah bagian dari kebaikan itu sendiri. Jadi amalan itu tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita lakukan secara fisik, tetapi amalan-amalan hati seperti niat-niat yang baik, itu semua bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara tentang niat ini yang membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah bisa niatnya setelah terbitnya fajar shadiq, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika dia masuk ke rumah salah seorang istrinya di pagi hari, artinya sudah terbit fajar, dan dia bertanya apakah ada makanan. Ternyata tidak ada makanan. Kata Nabi SAW, kalau begitu saya puasa. Maka mulailah beliau berpuasa setelah terbitnya fajar shadiq. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, antara terbitnya fajar shadiq sampai dia berniat puasa, maka dia bisa berpuasa meskipun niat itu muncul belakangan. Tapi ini hanya dalam puasa sunnah. Adapun dalam puasa wajib, maka harus niat itu atau rencana berpuasa itu sudah ada sebelum terbitnya fajar shadiq. Kemudian di sini dijelaskan juga tentang hal yang membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa itu adalah al-aklu wasyurbu, ya, makan dan minum dan bercampur. Dan itu yang menjadi acuan. Dan definisi makan dan minum itu adalah makanan dan minuman yang masuk melalui dua jalan, melalui mulut dan melalui hidung. Kalau mulut maklum bahwa itu orang yang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, ya, itu berarti dia masukkan makanan dan dia makan sampai ke tenggorokannya, ya, maka itu telah membatalkan puasanya. Kemudian yang masuk ke dalam hidung kemudian sampai ke tenggorokan, itu juga dikategorikan makan dan minum. Kenapa yang masuk ke hidung dikategorikan makan dan minum? Karena ada hadis Nabi SAW, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Jadi kita harus berhati-hati kalau sedang melaksanakan ibadah puasa, jangan sampai ada sesuatu yang sampai ke tenggorokan kita. Ya, jadi ukuran batalnya puasa menurut kebanyakan para ulama itu ketika makanan itu sampai ke tenggorokan. Adapun kalau hanya di lidah, maka itu tidak membatalkan puasa. Maka yang dibolehkan jika orang yang memiliki hajat
memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk mencoba rasa suatu makanan, boleh selama itu hanya di lidahnya saja dan tidak masuk sampai ke tenggorokannya. Dan diikutkan pada hukum makan dan minum itu segala sesuatu, segala bentuk zat yang masuk ke tubuh kita yang memiliki fungsi makan dan minum. Jadi misalnya ada orang yang diinfus, dia tidak secara penglihatan dia tidak makan, dia tidak minum, tetapi yang masuk ke tubuhnya itu memiliki fungsi sebagaimana makan dan minum. Tetapi kalau yang masuk ke tubuhnya, yang disuntikan ke tubuhnya itu adalah murni obat-obatan, bukan bagian dari makanan dan minuman, atau bukan bagian dari zat yang memiliki fungsi sama dengan makan dan minum, maka itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian ada beberapa hal yang kadang ada di mulut kita. Maka yang ada di mulut kita ini, ada biasa yang orang yang sesak nafas atau apa, disemprotkan sesuatu, maka ada dua kemungkinan keadaannya. Dia bisa membatalkan puasa kalau jumlahnya banyak, sehingga terasa di tenggorokannya seperti dia sedang makan dan minum. Tetapi ketika jumlahnya itu sangat sedikit, maka dia tidak dianggap membatalkan puasa dan diikutkan sama dengan orang yang selesai berkumur-kumur. Pasti ada air yang tersisa di dalam mulutnya, tapi itu diberikan keringanan bahwa itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan membatalkan puasa. Dan pembatal puasa yang paling berat itu adalah bercampur dengan istri di siang hari. Nah, itu ketika seseorang batal puasanya karena faktor ini, maka itu disepakati dia wajib membayar kafarat. Dan kafaratnya sangat berat, merdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin. Nah, itu yang harus kita perhatikan agar puasa kita sah. Supaya puasa kita sah, kita perhatikan kapan kita berencana berpuasa sehingga niatnya itu berada pada waktu yang tepat, rencana berpuasanya tidak telat, dan yang kedua kita jaga dari hal-hal yang membatalkannya. Itu berkaitan dengan keabsahannya. Kemudian berkaitan dengan pahala maksimalnya, ya tentunya ada dua secara garis besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Yang pertama tentunya adalah salat tarawih. Salat tarawih itu meskipun secara hukum fikih dia adalah sunnah, tetapi kalau ada orang berpuasa tapi tidak salat tarawih, ya banyak dia akan kehilangan pahala. Secara sah saja puasanya, tetapi kan yang dicari dua, sah dan maksimal dapat pahalanya. Jadi itu salat tarawih harus kita azamkan, harus kita tekadkan, dan jangan pernah kita kalah di dalam urusan ini. Apapun yang kegiatan apapun, kalau memang sesuatu yang sangat darurat maka kita ganti. Misalnya sedang safar, sedang melakukan perjalanan, tidak bisa ikut berjamaah di masjid, maka kita ganti 11 rakaat minimal di malam hari. Kita sholat sendirian, jangan sampai kita tidak melakukan qiyam Ramadan. Tidak melakukan qiyam Ramadan. Itu salat tarawih. Dan ini kita pertahankan. Bahkan tanda orang yang berhasil dalam Ramadan itu kalau algoritma daripada ibadahnya itu terus meningkat.
awal, semakin akhir semakin dia tingkatkan. Itu yang pertama, salat tarawihnya atau qiyam Ramadan. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan mendapatkan pahala yang maksimal itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, menargetkan khatam Al-Quran, dan lebih utama lagi dan lebih berlipat lagi pahalanya kalau dia menghatamkan Al-Quran, maka dia dapat pahala sebagaimana dalam hadis, man qara'a Al-Quran harfan, jadi setiap huruf yang dia baca itu dapat pahala. Mau dia paham artinya tidak paham artinya, dia dapat pahala satu huruf, dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi tidak ada disyaratkan di situ harus paham artinya. Makanya dianjurkan banyak khatam Al-Quran. Tetapi kalau dia khatam Al-Quran disertai dengan tadabbur, merenungi makna-maknanya, dia baca tafsirnya, maka dia akan lebih besar lagi pahalanya. Ibnu Qayyim rahimahullah itu mengibaratkan antara orang yang banyak khatam Quran tanpa tadabbur dengan orang yang khatam Quran dengan tadabbur, itu seperti orang yang bersedekah. Yang satu bersedekah dengan dengan dirham atau dinar yang secara jumlah banyak tapi nilainya sedikit-sedikit. Sedangkan orang yang membaca, menghatamkan sambil merenungi makna-maknanya, itu seperti orang yang bersedekah dengan berlian, dengan hal-hal yang nilainya sangat tinggi. Sehingga dua-duanya dapat pahala yang besar, tetapi ketika seorang bisa menggabungkan, maka dia akan semakin berlipat pahalanya. Yang pasti diusahakan ada khatam di dalam bulan suci Ramadan. Itu berkaitan dengan amalan yang berikutnya, salat tarawih, baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu adalah bersedekah, terutama sedekah dalam bentuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ini mencakup makanan yang kita berikan di saat berbuka dan makanan secara umum yang kita berikan kepada orang yang berpuasa. Yang dia makan di waktu sahur, pokoknya yang makanan yang kita berikan selama bulan Ramadan. Ini juga amalan yang jangan sampai luput dari aktivitas bulan Ramadan yang kita jalani. Kemudian yang berikutnya itu adalah banyak berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang tidak bisa dipisahkan dengan Ramadan. Salat tarawih jelas. Kemudian baca Quran. Kenapa baca Quran? Karena Ramadan ini mulia karena Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian sedekah. Sedekah itu ada hadisnya secara khusus bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang dermawan. Kalau Ramadan, kedermawanannya lebih kencang seperti angin yang bertiup. Kemudian berdoa itu karena di dalam ayat-ayat puasa itu di sela-selanya ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada ayat tentang doa. Sehingga 4 amalan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari bulan Ramadan. Kemudian kita tambah dengan amalan-amalan kebaikan yang lain, seperti silaturahim, mendoakan kedua orang tua atau mengunjungi kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Amalan-amalan kebaikan secara umum, ada jenazah yang meninggal kita hadiri, apapun amal kebaikan maka kita berusaha untuk melakukannya. Selain daripada yang ini yang tadi yang kita sebutkan salat tarawih dan yang lain-lain itu, ini sesuatu yang kita perlakukan seperti seolah-olah dia sesuatu yang wajib bagi kita. Jangan sampai kita mudah meninggalkannya. Termasuk juga mendisiplinkan dalam salat-salat 5 waktu dan zikir-zikirnya setelah salat.
kemudian salat-salat sunnahnya, apapun kesibukannya, selama itu tidak berkaitan dengan keselamatan jiwa seseorang, salat sunnah dulu ya. Selesaikan zikirnya, subhanallah, alhamdulillah, tidak terburu-buru ya, di dalam menyelesaikan, meskipun secara hukum semua itu adalah hukumnya sunnah ya, tetapi kita berusaha untuk meraihnya secara maksimal. Salat-salat sunnah, kemudian zikir pagi dan sore ya, ini amalan-amalan yang sebelum Ramadan, artinya di luar Ramadan juga kita lakukan. Nah, jangan sampai di Ramadan justru dia terabaikan karena kita sibuk dengan yang lain. Merasa sudah salat tarawih, berarti tidak apa-apa, tidak salat sunnah. Nah, justru salah seperti itu. Ya, justru karena dia di bulan Ramadan, ya semuanya dimaksimalkan. Nah, ini yang berkaitan dengan maksimalnya pahala. Ya, kita melakukan amalan-amalan. Yang kedua, kita menghindari dari hal-hal yang merusak amalan kita ya, seperti ya, ucapan-ucapan ya, di dalam hadis itu disebutkan secara khusus, man lam yada qaulaz zur wal amal bih, siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur. Qaulaz zur itu semua perkataan ucapan yang melenceng dari kebenaran, dan paling masuk dalam qaulaz zur itu persaksian palsu. Tapi semua ucapan-ucapan yang buruk itu masuk dalam qaulaz zur. Kata Allah, kalau dia tidak meninggalkan itu, maka tidak ada beban bagi Allah untuk mengabaikan usaha seorang hamba menahan lapar dan haus. Jadi dia tidak dapat nilai apa-apa dan tidak ada beban bagi Allah untuk tidak membalas. Karena memang dia pantas untuk tidak mendapatkan balasan pahala disebabkan dia tidak meninggalkan qaulaz zur. Jadi kita benar-benar berhati-hati, selalu sadar dan ingat bahwa kita ini sedang berpuasa, sehingga kita lebih mengawasi diri kita, terutama yang berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan pandangan, berkaitan dengan apa yang kita dengar. Kita upayakan terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang yang membuat bangunan, kita sudah susun rapi, ya, tiba-tiba kita sendiri yang kemudian menghancurkannya. Atau seperti orang yang memintal, ya, orang yang menenun sarung atau apa, sudah susah payah ditenun sarung itu, setelah hampir tuntas dia sendiri yang mengurainya kembali. Nah, ini tentu tindakan yang sangat bodoh. Ya, kita sudah capek tidak makan minum, malamnya salat tarawih dan banyak yang lain yang kita lakukan, tapi di waktu yang lain kita sendiri yang menghancurkan bangunan kebaikan itu. Itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan secara singkat berkaitan dengan puasa. Ya, jadi kita jaga keabsahannya, kita raih maksimal pahalanya, kita jaga keabsahannya dengan menjauhi pembatal-pembatalnya, kita raih pahala maksimalnya dengan melakukan amalan-amalan yang disunnahkan dan menjauhi amalan-amalan yang menggerus daripada pahala ibadah puasa kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.